وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmi Usul. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab al-ilmu yang berkaitan dengan mengetahui sesuatu itu ada 6 hal atau 6 perkara. Yang pertama ilmu, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Kedua, jahlun basit, dia tidak mengetahui sama sekali. Ketiga, bodoh kuadrat, dia mengetahui sesuatu menyelisihi hakikat sebenarnya. Pengetahuannya salah. Keempat, zon, ya, mengetahui sesuatu dan dia terdapat kemungkinan lawan dari marjuh, ya, 80%, 75% ini zon. Kelima, waham, mengetahui sesuatu bersama dengan kemungkinan lawan dari rajih, yaitu berarti 50% ke bawah. Tadi zon 50% ke atas, waham 50% ke bawah. Keenam, syak, yang mengetahui sesuatu dia sama, yaitu 50% ragu. Kemudian ilmu dia ada 2, ada ilmu doruri dan ilmu nadhari. Ilmu doruri adalah sesuatu yang diketahuinya itu pasti secara darurat, ya, tanpa dia harus meneliti dan membuktikan. Seperti api panas yang nggak perlu dia coba dulu api ini panas gak? Dia coba, aduh kepanasan, panas dia ini apinya, jangan mendekati. Dan begitu juga orang Islam, dia pasti mengetahui Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia nggak mengetahui, berarti dia bukan Islam. Nazari, ya, ilmu yang dia membutuhkan penelitian, pembelajaran dan pembuktian. Dan seperti contohnya ilmu mengetahui wajibnya niat dalam sholat. Sekarang kita masuk ke al-kalam. Perhatikan, dan insya Allah ini mudah, ya, karena kita sudah mempelajarinya di buku-buku nahwu. Namun ada sedikit berbeda, tapi sama aja itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-kalamu lughatan al-lafdhul mawdu'u li ma'nan. Kalam, ya, kalau kita bahasa Indonesia, kalam artinya kalimat. Saya mau belajar, saya mau pergi ke pasar. Kalam definisi secara bahasa adalah al-lafdhu al-mawdu'u li ma'nan. Lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Ini secara bahasa. Lafaz, ya, apa itu lafaz? Lafaz, ya, kita udah hafal semua apa? As-sautu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Dan dia di sini al-maudu'u li ma'nan, diletakkan untuk suatu makna. Berarti apa? Dia bermakna. Harus bermakna. Kalau misalnya anak katakan Zaid, kalam bukan dia di sini. Secara bahasa, kalam bukan? Kalam. Secara bahasa ingat nih. Nanti secara istilahan baru. Karena kan dia udah lafaz tuh. Suara mengandung sebagian huruf hijaiyah dan diletakkan untuk suatu makna. Zaid, ya, Zaid ada maknanya. Masjid, kalam enggak secara bahasa? Kalam. Misbah juga kalam karena diletakkan untuk suatu makna. Tapi wastilahan, dia di sini sebagaimana sudah kita pelajari dalam Tuhfatul Ushobiyah, juga dalam kitab Durratul Bahiyah, dia adalah al-lafdzul mufid. Lafaz yang berfaidah. Perhatikan, kita di Tuhfatul Ushobiyah mengetahui kalam definisinya apa?
huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu sama aja nanti dengan al-lafdul mufid sama. Al-lafdu al-mufid. Oke. Itu Fathul Sabiyah kita al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, lafaz yang tersusun yang berfaedah dan dia diletakkan. Lafaz maksudnya apa? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah ma'ruf. Murakkab yaitu apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Mufid yang memberikan faedah, ma'afada faedatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha bihaitsu la yabqa sami muntadiran syai'an akhar. Wadha yaitu dengan bahasa Arab. Berarti apa contoh yang memenuhi syarat? Nanti itu diberikan contoh Allahu Rabbuna. Di sini dia kalam bukan? Kalam. Ana mengucapkan ya Allahu Rabbuna, maka dia kalam. Pertama dia lafaz, suara, ada suara mengandung sebagian huruf hijaiyah, ini semua huruf hijaiyah. Murakkab dia tersusun dari berapa kata di sini Allahu Rabbuna? 3 ahsan, Allah, Rabb dan domirna. Dan dia berfaedah gak? Berfaedah jelas. Kalau anak ngomong Allah Rabbuna, orang yang mendengar anak, ketika anak diam, dia baik diamnya. Enggak menunggu-nunggu sesuatu yang lain. Kecuali kalau anak ngomong cuman Allah, nunggu gak dia? Nunggu apa Allah? Allah Maha Penyayang gak? Allah Maha Pengampun. Wadha dan dia berbahasa Arab. Ini bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian di buku Al-Usul min Ilmu Usul dia dikatakan wastilahan al-lafdzul mufid, lafaz yang berfaedah dan itu sebenarnya sama saja. Kok bisa sama saja? Perhatikan. Fokus. Lafaz sudah dia. Tadi kita sudah jelaskan suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Mufid apa? Yang berfaedah. Lalu kemana saat murakkab dan bil wad'inya? Benar gak? Lalu kemana murakkab dan bil wad'inya? Ada yang bisa jawab? Kan itu Fathul Sabiyah didefinisikan lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Di sini dikatakan lafdzul mufid, tapi Anda bilang sama saja. Lalu kemana murakkab dan bil wad'inya? Perhatikan. Tadi apa mufid? Berfaedah. Sesuatu yang berfaedah pasti dia murakkab. Pasti tersusun. Nggak mungkin kalau cuma satu kata Muhammad berfaedah gak? Nggak berfaedah. Apa Muhammad? Tapi kalau Anda bilang Muhammad Rasulullah berfaedah gak? Berfaedah. Berarti apa? Kalau dia ingin berfaedah pasti dia tersusun. Oleh karena itu masuklah di situ murakkab. Walaupun tidak disebutkan. Kemudian bil wadh' bahasa Arab. Kenapa nggak disebutkan? Karena kita membahas bahasa Arab. Jadi nggak perlulah ditentukan atau dipastikan kalau ini harus berbahasa Arab. Karena yang kita pelajari dari awal hingga terakhir kemarin dan kemarin lainnya lagi itu berbahasa Arab. Dan nahwu kita pelajari dari awal hingga akhir bahasa Arab. Jadi oleh karena itu nggak perlu disebutkan harus bil wadh'. Itu maksudnya. Paham insyaallah? Jadi al-lafdzul mufid itu sama saja dengan al-lafdzul murakkabu bil wad'i. Al-lafdzul mufid kemana murakkab dan bil wad'inya? Karena mufid kalau yang berfaedah pasti dia murakkab. Lalu bahasa Arabnya mana? Karena kita sedang mempelajari bahasa Arab, jadi tentu pasti berbahasa Arab. Nggak perlu dijelaskan lagi harus bil wad'i, yaitu dengan berbahasa Arab. Paham insyaallah? Paham ya? Nanti itu antum akan dapati di dalam kitab Syarhu Qatrin Nada setelah Durratul Bahiyah. Kitab setelah ini di nahwu. Wastilahan al-lafdzul mufid. Kalam definisi secara istilah adalah lafaz yang berfaedah. Contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Penting gak ini definisi? Penting gak? Penting. Agar menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah kalamullah berarti Al-Quran adalah firman Allah, ucapannya Allah. Berarti ucapannya Allah ada suaranya gak? Iya.
Allah ketika berfirman ada suaranya gak? Iya. Itu udah kita pelajari dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Mengandung huruf hijaiyah gak? Iya. Karena lafaz tadi apa? Suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi kita dapat membantah orang-orang yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk, atau suara Allah firmannya tidak memiliki suara, tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Maka dari sini kita juga bisa membantah. Kan kalam definisinya lafaz. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti kalamullah, Allah firmannya terdapat suara. Dan ternyata kenyataannya pun seperti itu dari hadis-hadis yang lainnya. Dan juga mengandung huruf hijaiyah. Antum menghafal Quran, antum membaca Al-Quran, huruf apa itu? Dan itu firman Allah, berarti mengandung huruf hijaiyah. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu ismani au fi'lun wasmun. Ini juga kita pelajari di Tuhfatul Ushbiyah. Di Tuhfatul Ushbiyah belum. Di Durratul Bahiyah sudah kita pelajari. Wa aqallu ma yata'allafu minhu, dan yang paling sedikit apa yang tersusun darinya kalam, yaitu 2 isim atau fi'il dan isim. Itu udah kita pelajari. Coba antum lihat Durratul Bahiyahnya. Di halaman belasan deh. Halaman 16. Itu udah kita pelajari. Coba halaman 16 yang buka. Ya langsung satset buka 16. Kalau lagi perang lembek-lembek itu mau ngambil senjata. Ini musuh di depan. Keburu tebas. Keburu kena panah. Langsung set. Oke, lihat di situ wa aqallu ma yata'allafu min asmaini, udah kita bahas. Syarahnya juga udah yang lumayan sedikit belibet, tapi alhamdulillah mudah ya. Nahu Zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin, dan di sini juga sama wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu ismani aw fi'lun wasmun. Fi'lun wasmun. Misalul awwali, contoh yang pertama, yaitu yang ismani 2 isim. Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Di sini bahkan ada 3 isim. Tapi yang paling sedikit ya 2 isim. Nggak bisa kalam hanya tersusun 1 isim, nggak bisa. Paling sedikit 2 isim. Zaidun qa'imun gitu kan. Muhammadun jamilun. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, istaqama Muhammadun, yaitu fi'il dan isim. Istaqama fi'il madi, Muhammadun isim. Ya kalau orang ya dia sebelum mempelajari usul fikih, dia sudah mempelajari nahwu, itu mudah sekali. Karena nanti kita akan menyinggung isim mausul, kita akan menyinggung isim syarat ya Faruk ya. Menyinggung apa Faruk? Isim syaratnya. Masih pagi Faruk. Semangat. Oke. Kemudian kata penulis rahimahullah taala di situ wa wahidul kalami kalimatun. Wa hiya lafdzul mawdu'u li ma'nan mufradin. Wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Udah. Wa wahidul kalami, dan satu persatuan dari kalam. Dhahaba Zaidun. Muhammadun Rasulullah, satu persatuannya, Muhammadnya doang, Rasulnya doang, Allahnya doang, istaqomanya doang, Muhammadnya doang, itu dinamakan kalimatun, kata. Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia kata. Apa definisi kata? Kalimatun wahya lafdzul mawdu'u li ma'nan mufradin, dia adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan makna yang mufrad, jelas. Lafaz suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah diletakkan untuk suatu makna, berarti apa? Bermakna. Dan dia maknanya mufrad. Muhammad kalimatun, Rasulun kalimatun, Allah kalimatun, misbah kalimatun, sayyaratun kalimatun, ruzun kalimatun, akala kalimatun, fi kalimatun, min kalimatun.
Wahya imma ismun au fi'lun au harfun. Kalimatun ada 3 jenisnya, yaitu entah isim atau fi'il atau huruf. Sudah kita pelajari. Falismu, ini definisi isim lagi. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bizamanin. Isim definisinya adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi, apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri, min ghairi isy'arin, yaitu tanpa diiringi dengan waktu. Ya, kalau kita kan definisinya beda. Apa definisi yang di kitab Durratul Bahiyah? Madalla madalla ala ma'nan fi nafsihi walam tuqtaran bizamanin. Kalau di sini min ghairi isy'arin, sama aja. Wa huwa salasatu anwa'in, dan dia ada 3 jenisnya. Perhatikan ini, kita sudah mulai masuk ilmu usul fikih. Tadi isim dia adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi, apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri dan dia tidak diiringi dengan waktu. Wa huwa salasatu anwa'in, dan dia ada 3 jenisnya dari isim ini. Perhatikan. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu nahwu dulu sebelum usul fikih, dan akan banyak faedah yang kita akan dapati dalam ilmu usul fikih. Wa huwa salasatu anwa'in. Isim ada 3 jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma yufidul umuma, yang memberikan faedah umum. Yang memberikan faedah umum. Seperti apa? Kal asma'il mausulah, seperti isim-isim mausul, dia memberikan faedah umum. Contohnya apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi, Rabb kalian yang menciptakan kalian, umum di situ, yaitu menciptakan kalian semuanya. Ya laki-laki, ya perempuan, ya anak kecil, ya orang tua, ya raja, ya rakyat biasa, ya manusia, ya jin, ya malaikat. Maka di situ dia memberikan umum. Seperti isim mausul, ini contoh saja, nanti banyak dan akan diberikan lagi perumpamaan-perumpamaan yang banyak oleh penulis. Ini jenis yang pertama, yang memberikan faedah umum. Yang kedua, ma yufidul itlaqa kan nakirati fi siyaqil itsbati, yaitu yang memberikan faedah mutlak, seperti nakirah dalam konteks itsbat, atau yang lain nakirah dalam konteks larangan. Ya, ini yang sering Anda contohkan biar mudah ya. Ini dia memberikan faedah mutlak, nakirah dalam konteks larangan. Mutlak dan umum. Apa perbedaan mutlak dan umum? Perhatikan, antum tulis. Kan di situ nomor 1 umum, yang kedua mutlak. Apa perbedaan antara mutlak dan umum? Lafadz mutlak ditulis ya, menunjukkan makna tertentu tanpa batasan. Tanpa batasan dia. Contohnya, misalnya Allah mengatakan, menunjukkan makna tertentu tanpa batasan. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Di situ wala tusyriku bihi syai'a, syai'an nakirah. Dan dia dalam konteks larangan, la tusyriku. Janganlah kalian mensyirikan.
Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Maka di sini dia memberikan faedah mutlak, makna tertentu tanpa batasan, yaitu janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan malaikat, malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, semua jenis malaikat. Janganlah kalian mensyirikkannya dengan nabi ini, nabi ini, dengan semua para nabi, para rasul. Jangan kalian mensyirikkan dengan orang soleh, semua orang soleh, wali, semua orang soleh, semua wali. Pohon, semua pohon, baik pohonnya yang bentuk ini, bentuknya ini, batu baik bentuknya ini, bentuknya ini, pokoknya itu mutlak. Jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, menunjukkan makna tertentu tanpa batasan, semuanya tanpa terkecuali. Itu mutlak. Kemudian umum menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut. Umum menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut. Jadi umumnya dia kurang mutlak, kurang mencakupnya, kurang luas sebagaimana luasnya mutlak. Umum, dia mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut saja. Menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut. Jadi kurang luas. Kalau ditanya luasan mana? Luasan mutlak. Contohnya apa? Lihat, yaitu dalam surat Al-Ankabut, ayat antum tulis aja. Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Di situ ada isim mausul enggak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ada isim mausul enggak? Mana isim mausulnya? Alladzina. Oke. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan-jalan kami. Maka di sini alladzina isim mausul, memberikan faedah umum, tapi umumnya dia mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut. Jadi hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh saja. Ya Azam ya. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh saja. Adapun yang tidak bersungguh-sungguh tidak Allah berikan hidayah kepada jalannya. Ini dia umum. Beda kan enggak? Beda enggak tadi antara mutlak dan umum? Beda. Kalau mutlak tadi la tusyriku bi syai'a, janganlah kalian mensyirikainya dengan sesuatu apapun, semuanya. Ya ini yang tadi sudah dijelaskan. Seluruh jenis malaikat, seluruh jenis nabi, seluruh jenis rasul, pohon, seluruh jenis pohon dan lain sebagainya. Adapun umum dia mencakup seluruh anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi hanya orang yang bersungguh-sungguh, tapi semua orang yang bersungguh-sungguh diberikan. Yang tidak bersungguh-sungguh tidak. Jadi hanya mencakup yang dalam lafaz tersebut saja. Alhamdulillah. Itu penjelasan secara singkat ya, agar antum tidak bingung apa perbedaan umum dan mutlak. Oke, kita lanjut. Wahuwa salasatu anwa'in. Isim ada 3 jenis. Yang pertama, al-awwalu ma yufidul umuma, yang memberikan faedah umum, kal asma'il mausulah, seperti isim-isim mausul. Nah, lihat kan? Tadi antum sudah ana singgung satu ayat. Bagaimana luar biasanya seseorang ketika dia mempelajari usul fikih. Dia jumpa ayat walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka di sini semua orang yang bersungguh-sungguh, baik sungguh-sungguhnya kecil, sedang, luar biasa sungguh-sungguhnya. Pokoknya dia sudah bersungguh-sungguh, sudah mulai bersungguh-sungguh atau baru mulai bersungguh-sungguh. Di jalan Allah, Allah akan berikan hidayah. Lihat, orang yang dia memahami usul fikih lebih luas, lebih dalam pandangannya.
Asani ma yufidul itlaq, memberikan faedah mutlak. Kan nakirati fi siyaqil itsbat, seperti nakirah dalam konteks penetapan. Ya tadi yang anak kasih contoh fi siyaqin nahi, nakirah dalam konteks larangan, la tusyriku bihi syai'a tuh. Tadi ini sekali lagi menunjukkan luar biasanya seorang mempelajari usul fikih. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Coba orang kalau nggak belajar usul fikih sesuatu apapun, ya udah. Apalagi yang dia pahami udah cuma itu doang. Tapi kalau orang belajar usul fikih, oh syai'an, dia nakiro dalam konteks larangan, berarti sesuatu apapun. Benar-benar sesuatu apapun, semuanya selain Allah. Malaikat segala jenisnya, ini segala jenisnya, ini segala jenisnya, dan seterusnya. As-salitsu ma yufidul khususa kal a'lami, yang memberikan faedah khusus seperti nama-nama. Ya nama Zaid khusus, Muhammad khusus. Dan nanti antum akan menjumpai bab khusus tersendiri. Mudah insyaallah. Mudah ya. Ya alam, nama jelas khusus. Anas khusus gak Anas? Khusus, cuman Anas doang yang begini. Adapun sampingnya bukan Anas, karena bukan Anas namanya. Ba wal fi'lu, ini yang kedua. Tadi kan isim. Sekarang yang kedua fi'il. Wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati thalathati. Fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri. Wa ash'ara bi hay'atihi, antum terjemahkan saja mudahnya, dan diiringi bi ahadil azminati thalathati, dengan salah satu dari waktu-waktu yang tiga. Ya fi'il jelas antum sudah pelajari. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Wa huwa imma madin ka fahima au mudhari'un ka yafhamu au amrun ka ifham. Ya enggak perlu lagi antum pelajari kan bagaimana cara mengetahui itu fi'il madi, apa saja tandanya, bagaimana cara mengetahui itu fi'il mudhari, apa saja tandanya, fi'il amr apa saja tandanya, karena ini penting sekali. Beda bentuk fi'il nanti beda kaidah, beda maksud. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Dan fi'il dengan pembagian-pembagiannya, fi'il madi, mudhari dan amr, memberikan faidah mutlak. Tadi kita udah tahu apa itu mutlak. Fala umuma lahu, tidak ada keumuman baginya. Nah, lihat ini betapa dahsyatnya orang belajar usul fikih. Berarti kalau ada fi'il dalam Al-Quran, dia memberikan faedah apa, Azam? Mutlak. Coba cari apa fi'il dalam Al-Quran. Apa? Coba cari fi'il. Khalaqakum. Nah, itu juga bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan. Di situ dia umum, apapun itu yang Allah ciptakan dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya bukan umum, maksudnya yaitu mutlak apapun yang Allah ciptakan. Waladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Mutlak semua yang Allah ciptakan dari kalian. Maka di sini fi'il dengan pembagian-pembagiannya memberikan faedah mutlak. Nanti ini juga dapat berpengaruh dalam menghukumi suatu permasalahan dari permasalahan fikih. Oh, ini dia fi'il, berarti memberikan faedah mutlak, berarti banyak yang masuk dalam hal ini gitu. Jim wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna pada selainnya. Ini ya. Di situ kata penulis, setelah beliau menjelaskan tentang kalam, definisi secara bahasa, kemudian secara istilah, dan insya Allah itu mudah, kita udah sering mengulanginya beberapa kali di beberapa kitab, di Mukhtarat, kemudian di Tuhfatul Shobiyah, kemudian di Durratul Bahiyah, dan juga kita sudah membahas
apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Dan di sini sudah mulai kelihatan bagaimana dahsyatnya mempelajari ilmu usul fikih. Ya, tadi isim ada 3 jenisnya. Ada yang memberikan faedah umum seperti isim mausul. Berarti setiap antum menjumpai isim mausul maka dia memberikan faedah umum. Dan nanti masih banyak lagi, bukan hanya isim mausul. Dan yang kedua memberikan faedah mutlak. Dan kita tadi sudah tahu apa perbedaan umum dan mutlak. Dan yang ketiga memberikan faedah khusus. Kemudian fiil, fiil dia kita juga sudah mempelajari apa itu fiil di kitab sebelum-sebelumnya dari kitab nahwu. Dan fiil ada 3, ada fiil madhi, mudhari, dan amr. Dan di sini kata penulis, fiil dengan ketiga-tiga jenisnya itu dia memberikan faedah mutlak. Ya, jadi fiil itu memberikan faedah mutlak. Kalau antum jumpai fiil dalam hadis maupun Al-Quran, maka dia memberikan faedah mutlak. Dan nanti akan mengetahui lebih jelas lagi apa itu mutlak. Maka nanti antum setelah mempelajari usul fikih, antum akan lebih luas lagi dalam melihat Al-Quran dan hadis. Oh, ini fiil, berarti dia mutlak. Kalau mutlak tuh berarti seperti ini konsekuensinya. Berarti dia mencakup ini, dan ini. Kemudian setelah fiil ada huruf. Huruf kita sudah mempelajarinya. Sudah kita ulang berkali-kali. Dan hurufnya pun dari waw, fa, thumma sudah kita pelajari. Baik di muhtarat. Dan sekarang antum yang ada di depan antum, ana suruh ambil buku muhtarat karena agar lebih mudah saja. Di Tuhfatul Shabiyyah juga sudah kita ulangi tentang huruf. Oke. Di situ penulis memberikan salah satu dari contoh huruf. Dan ini memberikan pengaruh yang besar ya. Ketika kita melihat Al-Quran, oh ini dia hurufnya waw, berarti seperti ini. Oh ini hurufnya fa, berarti ini dia seperti ini. Oh ini hurufnya thumma, berarti ini dia seperti ini. Berbeda. Yang pertama, al-waw ta'ti 'atifatan fatufidu ishtiraka al-muta'atifaini fil hukmi. Dia datang sebagai huruf ataf, memberikan faidah kesamaan antara dua ataf dalam hukum. Ja'a Muhammadun wa habli gitu. Maka di sini habli dan Muhammad dia keduanya memiliki kesamaan dalam hukum, sama-sama ja'a, sama-sama datang. Istaiqadha habli la istaiqadha Ghiyo wa Yusuf minan naumi. Telah bangun Ghiyo dan Yusuf dari tidurnya. Maka di sini Ghiyo dan Yusuf dia adalah dua ataf yang sama dalam hukumnya, sama-sama baru bangun. Itu waw. Memberikan faedah kesamaan antara dua ataf dalam hukum. Tapi ingat, waw ini dia wala taqtadi at-tartiba, tidak mengharuskan berurutan. Kalau anak katakan istaiqadha Zakaria wa Dekta, di sini dia tidak memberikan urutan. Bukan berarti Zakaria dulu yang bangun, baru kemudian Dekta. Bisa jadi Dekta dulu yang bangun baru Zakaria. Dan kalau seandainya Zakaria bangun dulu baru Dekta, dan itu tidak memberikan faedah secara langsung Dekta bangun. Bisa jadi Zakaria bangun, Dekta bangunnya nanti 10 menit. Dituin dulu sama Ustaz, ayo kita bangun. Baru dia bangun, lama kan? Atau mungkin 20 menit ya Dekta, bangun, baru bangun gitu. Itu wow, mutlakul jam'i. Memberikan penggabungan secara mutlak. Tidak memberikan faedah urutan, juga tidak memberikan faedah ta'kid wala tarahi. Kita ada ketahui itu. Tidak menunjukkan urutan tanpa selang waktu atau dengan selang waktu. Tidak menunjukkan urutan tanpa selang waktu atau dengan selang waktu. Pokoknya dia hanya penggabungan saja. Itu wow. Tidak memberikan pertama apa? Urutan. Bisa jadi tadi yang bangun Zakaria duluan baru kemudian Dekta. Atau sebaliknya bisa jadi Dekta dulu yang bangun baru kemudian Zakaria. Dan tidak menunjukkan secara langsung tanpa selang waktu. Bisa juga menunjukkan selang waktu. Bisa tanpa selang waktu, bisa selang waktu. Zakaria bangun duluan kemudian Dekta langsung bangun. Bisa jadi istaiqadha Zakaria wa Dekta. Dan bisa jadi juga
Zakaria bangun duluan, dan kita 20 menit kemudian baru bangun, 1 jam kemudian baru bangun, itu wow, mutlaqul jam'i. Penggabungan secara mutlak. Dah, gabung saja. Enggak memberikan urutan, tidak memberikan ta'qib wala tarakhi. Tidak menunjukkan urutan tanpa selang waktu dan juga dengan selang waktu. Udah, dia cuma penggabungan doang. Itu wow. Tapi apa wala tunafihi illa bidalilin? Engkau tidak boleh meniadakan urutan kecuali dengan dalil. Tapi hukum asalnya wow tidak memberikan urutan. Tapi bisa jadi ada urutan dengan adanya dalil yang lain. Dengan adanya dalil yang lain. Dan nanti antum akan menjumpai banyak contohnya. Akan menjumpai banyak contohnya yang akan diberikan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Nanti akan kita jumpai dan mungkin nanti akan kita ulang setelah kita menjumpainya. Kemudian yang kedua al-fa'u wa ta'ti 'atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Fa ini dia memberikan faedah atof, lalu dia memberikan dia datang sebagai atof, lalu dia memberikan faedah kesamaan antara dua atof dalam hukum. Sama seperti waw, memberikan faedah kesamaan antara dua atof dalam hukum. Tapi dia bedanya apa? Ma'atartibi wa ta'qibi. Dia memberikan faedah urutan. Jadi yang ke satu dulu baru yang kedua. Yang disebutkan terlebih dahulu baru yang disebutkan kemudiannya. Wa ta'qibi, apa itu ta'qib? Menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Ta'qib apa? Tanpa selang waktu. Berarti apa kata lainnya? Langsung. Tanpa selang waktu yaitu langsung. Yang kalau misalnya katakan Ja'a Anasun wa Khalilun, berarti apa datangnya? Langsung atau ada jeda? Langsung. Anas datang, Khalil kemudian datang. Wa ta'ti sababiyatan, dan dia datang juga sebagai sababiyah. Kita sudah pelajari di Tuhfatul Sabiyah. Dan juga di Durratul Bahiyah nanti akan kita pelajari insyaallah ada fa sababiyah. Dan ingat ya, itu sangat berpengaruh dalam ilmu usul fikih. Dan usul fikih sangat berpengaruh dalam menentukan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi semuanya kembali lagi ke ilmu nahwu, antum murojaah. Dimungkinkan. Karena mau nggak mau akan sering terulang. Fa, antum sering banyak nemuin fa gak dalam Al-Quran? Fa huruf atof, iya. Kalau nggak paham, sulit nanti bagaimana cara menghukuminya. Bagaimana cara mengambil hukum darinya. Ketiga, al-lamu al-jarratu. Lamul jar. Walaha ma'anin, dia memiliki makna-makna banyak. Minha, salah satunya adalah ta'lil. Ya. Ja'a Zaidun li ta'limin. Telah datang Zaid untuk belajar. Nah, di situ lamul jar dan dia memberikan faedah ta'lil. Alasan, ta'lil itu apa? Alasan, sebab, itu ta'lil. Telah datang Zaid, alasannya untuk belajar, sebabnya untuk belajar. Dan tamlik bisa juga kepemilikan. Al-qalamu li Zaidin, pena itu milik Zaid. Itu dia kepemilikan. Kemudian yang ketiga al-ibahah, boleh, kebolehan. Seperti anak katakan, laka syurubus syai walaka syurubul labani. Bagimu minum teh dan bagimu minum apa tadi? Anda terjemahkan, Anda katakan susu ya. Bagimu minum teh dan bagimu minum susu. Maksudnya apa? Boleh.
halal kamu minum teh, halal juga, boleh juga kamu minum susu. Jadi lam dia memiliki banyak makna. Berarti sangat bermanfaat dan sangat memiliki efek besar dalam antum memahami usul fikih. Ketika antum mutkin nahunya. Keempat, alal jarrati, ala jar. Walaha ma'anin, dia juga memiliki banyak makna juga. Minha salah satunya adalah al-wujubu, kewajiban. Dan ini sering antum jumpai ya. Alaikum, yaitu wajib atas kalian. Ya Azam. Alaika, wajib atas kamu. Habli. Wah, habli ini muskilah. Bisrah habli. Aduh, harus bagi-bagi nih paketnya. Oke. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di kitab ini. Dan di kitab selanjutnya lebih luas lagi. Kitab selanjutnya lebih luas lagi. Dan akan semakin banyak faidah dan dahsyat dalam antum memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Orang yang tahu ini, dia akan lebih semangat. Wah, ternyata luar biasa ya efek mempelajari usul fikih. Dengan kata waw, oh berarti waw itu dia memberikan faedah seperti ini. Fa, oh berarti dia seperti ini. Oh lamul jar, dia ada ta'lil, ada tamlik, ada ibahah. Oh ala, ada dia memberikan faedah wajib. Dan nanti masih banyak lagi. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.